Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Abdul Isman Fabanyo, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 30 Halmahera Barat. Saat ini saya bersama dengan Ibu Nurbai Saleh, guru pada mata pelajaran matematika. Saat ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Jadi sebelum melakukan observasi kelas dan pasca observasi, saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Ibu Nurbai Saleh, apakah bersedia untuk melakukan pra-observasi kelas pada saat ini? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaannya Ibu Nur. Saya ingin menyampaikan tujuan praobservasi ini, Ibu Nur, bahwa tujuan praobservasi ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses observasi pembelajaran yang akan Ibu Nur lakukan di dalam kelas itu dapat berjalan secara efektif dan terarah. Mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum Ibu Nur melakukan kegiatan pembelajaran di kelas yang nantinya saya sebagai observernya. Ibu Nur, ingin saya tanyakan yang pertama mungkin apa tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan? Tujuan pembelajaran pada proses pembelajaran yang nanti yaitu siswa dapat menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Oke. Bisa saya tahu Ibu Nur, ini nanti di kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7 ya. Kemudian Ibu Nur, ingin saya tanyakan yang kedua, area pengembangan yang akan Ibu inginkan dalam proses pembelajaran nantinya apa? Kemampuan beradaptasi siswa dalam kelompok. Jadi siswa bisa bekerja sama di dalam kelompok nantinya pada saat proses pembelajaran. Ada lagi Ibu Nur selain itu yang mau dikembangkan? Siswa bisa berkolaborasi dan menentukan siapa saja yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Ya, terima kasih Bu Nur ya. Jadi area pengembangan yang Ibu Nur inginkan adalah kemampuan siswa dalam beradaptasi dalam kelompok dan dapat menyelesaikan soal-soal yang Ibu Nur berikan. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu Nur, apa model pembelajaran yang nanti Ibu Nur terapkan di dalam kelas? Model pembelajarannya pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Jadi nanti dalam rencana pelaksanaan pembelajarannya itu berarti sintak-sintaknya disesuaikan dengan pembelajaran model pembelajaran pada pemecahan masalah ya. Oke. Kemudian Ibu Nur, strategi pembelajaran apa yang kemudian nanti Ibu Nur gunakan? Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Kira-kira pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang nanti kemudian Ibu Nur lakukan, bisa diceritakan? Pembelajaran berdiferensiasi produk ini saya lakukan, saya bagi siswa dalam 3 kelompok, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Jadi masing-masing kelompoknya saya bagikan tugas dan petunjuknya di masing-masing LKPD-nya untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, sungguh luar biasa Ibu Nur ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Ibu Nur, penilaian dan evaluasi pembelajaran apa nanti yang Ibu Nur gunakan? Penilaiannya ada penilaian individu dan juga penilaian kelompok. Jadi menilai di dalam kelompok, aktivitas kelompoknya. Terus ada penilaian individu yaitu melalui asesmen. Kalau asesmen nanti, asesmen seperti apa yang Ibu Nur terapkan dari awal sampai akhir? Saya menggunakan asesmen awal pembelajaran, yaitu sebelum pembelajaran dimulai, dan asesmen akhir pembelajaran setelah pelaksanaan dan proses pembelajarannya selesai. Kalau pada asesmen formatifnya nanti dilakukan di dalam kegiatan seperti apa? Apakah ada? Ada. Asesmen formatifnya termasuk asesmen awal itu dia masuk dalam proses asesmen formatif, dan juga saat siswa melaksanakan
diskusi kelompok. Di situ juga ada penilaian untuk asesmen formatifnya. Oke, terima kasih Bu Nur ya. Jadi penilaian yang Ibu Nur gunakan adalah penilaian asesmen awal pembelajaran dan asesmen formatif serta asesmen sumatif ya. Nah, semuanya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga Ibu Nur siapkan tadi penilaian observasi individu dan kelompok ya. Oke. Untuk waktu pelaksanaannya untuk observasi ini dilaksanakan hari ini. Iya, dilaksanakan Oke. hari ini. Jadi nanti setelah pasca observasi ini kita akan melanjutkan ke dalam kelas ya Ibu Nur. Iya. Mudah-mudahan proses pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu Nur laksanakan di dalam kelas itu sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Nur sudah susun dan apa yang kemudian Ibu Nur sudah sampaikan sama saya. Terima kasih Ibu Nur untuk percakapan kita pra observasi. Nanti kita berdua saya akan mendampingi Ibu Nur dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai observernya di belakang nanti akan memantau kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas selanjutnya. Pasca Ibu melaksanakan proses pembelajaran, saya ingin sampaikan juga kita akan melakukan percakapan lagi pasca observasi. Mungkin ada juga beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti. Apakah Ibu Nur bersedia? Saya bersedia. Terima kasih atas waktunya Ibu Nur, dan saya doakan semoga pembelajarannya nanti sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu Nur capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Isman Fabanyo, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 30 Halmahera Barat. Saat ini saya bersama Ibu Nur Baisaleh, guru matematika pada mata pelajaran guru matematika pada kelas 7 akan melakukan observasi kelas. Setelah dilakukan pra-observasi, maka akan ditindaklanjuti dengan observasi kelas berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh beliau. Dan pasca observasi kelas akan dilakukan kembali coaching terkait tentang pasca observasi kelas. Demikian, terima kasih. Berdiri. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih Fabio sudah membawa kita dalam doa. Fabio, hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kelas 7. Kelas 7. Siswa kelas 7, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa kelas 7 semuanya. Hebat, Ibu Guru, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, terima kasih beri aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kemarin, pembelajaran hari ini, Ibu menanyakan kembali pembelajaran yang kemarin. Kita belajar yang pertemuan kemarin tentang apa? Oke, ada yang
masih ingat apa itu bilangan bulat? Oke, silakan Gabriel. Bilangan bulat terdiri dari angka 0, bilangan positif dan bilangan negatif. Oke, berikan aplaus untuk Gabriel. Oke, ini ada pertanyaan pemantik yang tadi yang pertama sudah dijawab oleh Gabriel, yaitu apa itu bilangan bulat. Sekarang yang kedua, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan. Jika suhu di ruangan saat pagi adalah hari adalah Minus. negatif 5 derajat Celcius, kemudian pada siang hari suhunya naik 10 derajat Celcius. Berapakah suhu pada saat ini? Ya, oke. Terima kasih, kita berikan aplaus untuk Fabio. Bahwa jika suhu di luar ruangan saat pagi hari yaitu minus 5 derajat Celcius. Kemudian pada siang hari yaitu suhu naik yaitu 10 derajat Celcius. Berapakah suhu pada saat ini? Yaitu 5 derajat Celcius. Oke, yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Kamu memiliki 15 ekor ayam, lalu kamu menjualnya 7 ekor ayam. Berapakah ayam yang kamu miliki saat ini? 8 ekor ayam. Oke, berikan aplaus untuk. Jangan memberikan pertanyaan pemantik yang tadi sudah pertama dijelaskan oleh Gabriel, yaitu apa itu bilangan bulat. Sekarang yang kedua, coba Febrian, yang kedua. Bacakan. Jika suhu di luar ruangan saat pagi hari adalah negatif 5 derajat Celcius, kemudian pada siang hari suhunya naik menjadi 10 derajat Celcius, berapakah suhu pada saat ini 5 derajat Celcius? Oke, berikan aplaus untuk Febrian. Sekarang untuk yang ketiga, Sandra, silakan bacakan. Kamu memiliki 15 ekor ayam, lalu kamu menjualnya 7 ekor ayam. Berapa ayam yang kamu miliki saat ini? Berapa? Berapa? Oh, 8 ekor ayam. Berikan aplaus untuk Sandra. Sebelum kita lanjut pada materi, Ibu mau mengecek kembali pemahaman kalian tentang pembelajaran yang kemarin. Ada asesmen awal pembelajaran. Silahkan tulis jawaban kalian masing-masing. Dengan 3 soal yang ada di atas, Ibu kasih waktu 3 menit. Soalnya, jika kamu berhutang 5 buah buku pada temanmu, lalu meminjam lagi 4 buku, berapa total hutangmu? Ada yang sudah selesai? Ada. Oke, kita lihat sama-sama soalnya. Jawaban yang pertama berapa? Negatif 9. Berapa? Negatif 9. Jawaban yang kedua berapa? 4. Jawaban yang ketiga berapa? 7. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan bulat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan dibacakan untuk tujuan yang pertama. Silakan, Fabio. Pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar operasi hitung bilangan bulat dengan benar. Nah, ya. Yang kedua, siapa yang mau baca? Oke. Peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan tepat dan benar. Oke. Yang ketiga, siapa yang mau baca? Silakan. Peserta didik dapat menunjukkan pemahaman melalui produk yang sesuai dengan nilai masing-masing, visual, auditori, kinestetik dengan baik. Oke, terima kasih. Silakan buka bukunya masing-masing, buku cetak dan juga buku tulisnya masing-masing. Silakan buka. Halaman 5 untuk
pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pada operasi bilangan bulat. Untuk kelompok yang ada ini sudah kita bagikan di pertemuan kemarin yang menurut masing-masing gaya belajarnya, yaitu ada visual, ada auditori, dan juga ada kinestetik. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat. Kelompok 1 kalian buat apa ini? Ya? Ya, dia masuk dalam infografis penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sesuai dengan LKPD yang ada ya, dikerjakan. Untuk kelompok 2, kalian buat tentang apa ini? Membuat dialog tentang perubahan suhu. Membuat dialog tentang perubahan suhu. Oke, jadi nanti perhatikan langkah-langkahnya ya untuk mengerjakannya. Kelompok 3, kalian buat apa ini? Semacam permainan ludo ya. Oh, semacam permainan ludo yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nanti perhatikan langkah-langkahnya ya. Dikerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya. Jangan lupa dituliskan nama kelompoknya. Coba kalian contohkan cara bermainnya. Kalian praktekkan. Tugas kelompok kami, buatlah sebuah dialog singkat yang membahas suatu masalah yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat. Contoh topik, menghitung perubahan suhu. Pastikan dialog tersebut terdapat contoh operasi hitung bilangan bulat. Oke teman-teman, silakan perhatikan dialog kami. Dialog operasi bilangan bulat. Tempat kejadian lapangan sekolah setelah jam istirahat. Pemeran Nikita, Fania, Gabriel, dan Luis. Hai guys, tadi Bu Nur ngasih PR soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat nih, susah banget. Aku juga kurang paham, Luis. Apalagi kalau udah melibatkan bilangan negatif, rasanya kayak ada yang kurang nyambung gitu. Iya nih, aku juga. Tapi tadi Bu Nur bilang kalau kita bisa bayangin bilangan bulat itu kayak susu. Misalnya kalau kita nambahin es batu, susunya kan jadi turun tuh. Nah, itu kan mirip kayak pengurangan bilangan bulat. Aku pernah dengar dari kakakku, kalau ada kurung, kita kerjain yang di dalam kurung dulu. Terus kalau ada tanda negatif di depan kurung, semua tanda di dalamnya jadi kebalikan. Oh iya, benar juga. Jadi kalau minus ketemu minus jadi plus, jadi gitu kan? Nah, sekarang coba kita bahas PR matematika dari Bu Nur. Baik, mungkin ini hasil dari diskusi kami. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Saya dari dialog itu yang mana menunjukkan operasi hitung bilangan bulat. Baik,
di dalam dialog ini ada percakapan dari Gabriel yang mengatakan serutu. Jadi misalnya suhu awalnya negatif 5 derajat Celcius, terus kita nambahin api unggung. Jadi suhunya naik 3 derajat, berarti suhunya jadi negatif 5. Jadi operasi hitumnya itu negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Bagaimana Fabio? Apakah kamu sudah memahami? Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Mungkin dari itu saya presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Untuk kembali ke tempatnya. Baik, selamat pagi. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Christine dan saya Sandra. Saya Farno dan saya Fabio. Petunjuk mengerjakan. 1. Mengembangkan permainan. Rancanglah sebuah permainan yang melibatkan operasi hitung bilangan bulat. Pilih jenis permainan yang dapat melibatkan seluruh anggota kelompok seperti permainan kartu, papan permainan. Tentukan aturan permainan yang jelas termasuk cara menghitung poin menggunakan operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. 2. Simulasi permainan. Uji coba permainan yang telah Anda rancang bersama anggota kelompok. Setiap kali ada operasi hitung bilangan bulat, pastikan untuk menjelaskan prosesnya dengan keras agar semua anggota memahami. Oke teman-teman, di sini kami telah menyediakan kartu dan tempatnya di sini. Tumpukan kartu bilangan. Dan kami juga menyiapkan pion dan tempatnya di sini. Nah teman-teman, ini kami menyebutnya dengan papan permainan. Cara bermainnya seperti ludo. Teman-teman tahu ludo kan? Tahu. Nah, jika kartunya warna merah berarti bilangannya positif, negatif. Jadi turun. Jika kartunya warna hitam berarti bilangannya positif, jadi naik. Nah, kalau turun sampai di sini berarti kamu kalah. Kalau naik sampai di sini kamu juara. Nah, kami akan memberikan contoh. Ini angka berapa? 7. Warnanya merah. Nah, berarti turun 7 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu kartu lagi. Ini kartu angka berapa? 10. Warnanya hitam. Berarti naik 10 langkah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman, ini adalah hasil diskusi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya. Kalau saya cabut kartu pertama nomor 4, kartu warna hitam, dan kemudian saya cabut kartu lagi nomor 5, warna merah. Bentuk operasinya bagaimana? Bisa dijelaskan? Bisa. Contohnya, kan kamu cabut kartunya 4, nilainya positif. Berarti naik 4. Dan jika kamu cabut satu kartu lagi dan kartu itu angkanya 5 dan bernilai negatif, berarti turun 5 langkah ke belakang. Jadi hasilnya 4 kurang 5 sama dengan -1. Paham? Ini akan cabut kartunya. Nah, nilainya 6 positif, berarti maju 6 langkah ke depan. 2, 3, 4, 5. Sekian. Nah, afresh cabut. Nilainya negatif 1, mundur ke belakang. Kasih tunjuk kartunya. Ini kartunya. Bisa lihat. Ya, 4 positif, berarti maju ke depan. 1, 2, 3, 4.
Oke, sudah paham semuanya dari permainan ini? Sudah. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok kita. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, jadi selanjutnya kelompok berapa? 1. Oke, silakan maju. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, dan saya Apris, Saya Melisa. Saya Astrid. Dan saya Febrian. Nomor 1, mencari informasi. Cari informasi tentang operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan dari buku, internet atau materi yang diberikan oleh guru. Identifikasi poin-poin utama yang harus dimaksudkan dalam infografis seperti definisi, aturan, contoh soal, dan aplikasi dalam kehidupan nyata. 2. Membuat infografis. Pastikan infografis Anda mencakup pengertian bilangan bulat, langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, contoh soal dan penyelesaian ilustrasi visual, gambar, ikon, atau grafik. Operasi bilangan bulat dan sifat-sifat bilangan bulat. Definisi: suatu bilangan tak pecahan yang terdiri dari 3 bilangan, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol. Garis bilangan bulat. Garis bilangan bulat terdiri atas 7. Bilangan bulat, ada bilangan bulat 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat positif ke kanan, bilangan bulat negatif ke kiri. Sekian, terima kasih dari sini. Ada yang bertanya dari kelompok? Bisa diulangi kembali apa itu pengertian bilangan bulat? Pengertian bilangan bulat itu ada 3 bilangan bulat. Bilangan itu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan 0. Paham? Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas presentasinya untuk kalian semua. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, kita akan sama-sama merangkum pembelajaran hari ini, yaitu tentang operasi pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat. Jadi dari hasil diskusi tadi, kita bisa sama-sama tahu bahwa bilangan bulat itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam percakapan kita dalam sehari-hari, terus bisa juga dalam permainan kita bisa temukan itu operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Atau kita bisa melihat dari buku tentang infografis atau tentang apa itu bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, bisa kita lihat di dalam buku cetak yang sudah tersedia atau di internet langsung. Bisa menggunakan HP ataupun laptop. Kita bisa mencari informasi tentang bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kita lihat sama-sama dari proses diskusi tadi, apa yang kalian pelajari dari aktivitas ini? Apa yang kalian pelajari? Siapa mau jawab? Oke, Michelle, silakan. Dengan melihat angka-angka dan melihat angka-angka di garis bilangan, saya bisa melihat bagaimana perubahan angka terjadi. Oke, kita berikan aplaus untuk Michelle. Untuk yang kedua, apakah metode pembelajaran ini bisa membantu kalian memahami operasi hitung bilangan bulat dengan lebih baik? Mengapa? Oke, silakan Fania. Apa? Ya, metode ini membantu saya karena saya lebih memahami ketika mendengarkan penjelasan secara langsung daripada hanya membaca buku saja. Suara dan penjelasan guru membantu saya membayangkan prosesnya. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Fania. Apa tantangan yang ada yang kalian hadapi saat melakukan aktivitas ini? Bagaimana Anda mengatasinya atau bagaimana kalian mengatasinya? Coba. Oke, silakan Fabio. Tantangannya adalah ketika saya mencoba menghubungkan apa yang saya lakukan dengan perhitungan tertulis, saya mengatasinya dengan melatih lebih banyak soal agar
fisik dengan angka. Oke, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Fabio. Sebelum kita selesai kegiatan ini, Ibu ingin mengecek kembali pemahaman kalian tentang apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi di sini ada 5 soal. Jadi Ibu kasih waktu 3 menit untuk masing-masing menjawab ya. Oke, sudah dikumpulkan semuanya ini ya? Bu cek sebentar. Oke. Nanti PR-nya dibuat dalam bentuk garis bilangan. Sudah? Oke. Jangan lupa belajar dan berdoa di rumah ya. Belajar matematika itu seperti membangun sebuah rumah. Jadi setiap konsep yang kamu pelajari adalah bata yang menyusun rumah pengetahuanmu. Jadi matematika itu seperti kita membangun sebuah rumah. Kalau fondasinya kuat, berarti rumah itu pasti kuat, kokoh. Sampai kapanpun, sampai bertahun-tahun tetap dia kokoh. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, berarti pasti roboh. Begitu. Itulah kita belajar tentang matematika. Jadi matematika itu tidak sesulit yang kalian bayangkan ya. Oke, sebelum kita akhir pembelajaran, ice breaking-nya. Tepuk mantap, mantap. Sekali lagi, mantap, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita. Terima kasih sudah belajar dengan Ibu pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri sebagai pengajar praktek yang saya hormati, dan Ibu Nur sebagai guru pada mata pelajaran matematika yang hari ini akan saya lakukan pasca observasi kemarin. Sebelumnya ingin saya tanyakan, apakah Ibu Nur bersedia untuk saya wawancarai terkait tentang pasca observasi kemarin? Bersedia, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Nur sudah meluangkan waktu pada sesi ini. Saya sudah melakukan observasi di kelas Ibu kemarin beberapa waktu lalu, dan kita akan menggunakan alur Tirta untuk membahas hasilnya. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu Nur setelah melakukan implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Terima kasih Pak Yus. Saya merasa lega. Akhirnya pendekatan ini bisa saya lakukan atau saya terapkan di kelas. Jadi tapi saya merasa dengan melakukan percobaan pendekatan ini ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki. Oke, baik Ibu Nur, terima kasih. Mari kita mulai pada tahapan identifikasi. Apa yang menurut Ibu berjalan dengan baik dan apa yang masih menjadi tantangan selama melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Saya melihat pembelajaran berdiferensiasi melibatkan beberapa siswa yang lebih aktif di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini.
Hanya saja ada tantangan. Tantangannya adalah bagaimana mengelola waktu ketika harus memberikan perhatian yang lebih ke eh, masing-masing eh, kelompok belajar, yaitu dari visual, auditori, dan kinestetik. Oke, jadi Ibu merasa pendekatan ini berhasil untuk sebagian besar siswa, terutama yang visual dan kinestetik ya. Iya. Tetapi perlu ada strategi lebih baik untuk mengakomodasi, terutama pada siswa yang auditori dalam hal pengelolaan waktu. Benar begitu, Bu? Iya, benar sekali. Oke, terima kasih, Bu. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahapan refleksi. Mengapa menurut Ibu pendekatan berdiferensiasi ini penting bagi pembelajaran di kelas Ibu? Dan bagaimana cara Ibu melihat tantangan-tantangan yang muncul tadi? Silakan, Ibu. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, dengan memberikan variasi dalam proses pembelajaran, saya berharap harapan saya dapat memenuhi kebutuhan setiap siswa. Namun saya sadar pada kegiatan ini mungkin saya lebih berfokus pada kelompok tertentu, sehingga kelompok auditori saya kurang memperhatikan kelompok auditori dalam proses pembelajaran ini. Oke, bagus sekali Ibu ya. Jadi refleksi ini penting untuk melihat kembali keseimbangan dalam mengakomodasi proses pembelajaran semua siswa di kelas. Menurut Ibu, apa yang sudah berhasil dalam pendekatan untuk siswa visual dan kinestetik yang bisa Ibu terapkan pada siswa auditori? Saya menggunakan bantuan visual seperti gambar atau aktivitas gerakan, kegiatan gerakan seperti pada kelompok kinestetik. Dari situ saya bisa menambahkan bantuan audio untuk pada kelompok auditori. Jadi dari situ saya bisa mungkin menambahkan rekaman atau percakapan, penjelasan instruksi verbal secara yang kuat kepada kelompok auditori. Oke, jadi idenya sangat bagus ya, Bu. Jadi Ibu merencanakan bahwa pada siswa auditori ini Ibu bisa memberikan semacam rekaman audio visual, auditori ya, visual begitu ya, untuk kemudian jadi proses pembelajaran bagi siswa pada kelompok auditori. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan transformasi. Bagaimana jika kita mencoba memikirkan beberapa pendekatan baru untuk siswa auditori? Apakah Ibu punya ide lain selain instruksi verbal yang lebih jelas? Mungkin saya akan membuat kelompok kecil, atau memberikan kesempatan untuk mereka merefleksikan pembelajaran melalui presentasi verbal. Dengan begitu mereka akan mengungkapkan perasaan atau pemahaman mereka melalui berbicara secara langsung. Mungkin dengan itu mereka lebih merasa nyaman. Oke, sangat bagus Bu ya. Saya juga berpikir bahwa mungkin Ibu bisa menggunakan podcast pendek atau rekaman audio terkait tentang materi pembelajaran untuk siswa auditori, terutama pada materi bilangan bulat ya Ibu, sehingga mereka bisa belajar dengan mendengarkan. Ya, itu juga sangat bagus. Saya akan mencoba mencari referensi yang terkait dengan materi tersebut atau yang relevan dengan siswa yang pada auditori itu, pada kelompok auditori. Oke, sekarang kita sampai pada tahapan aksi. Apa langkah pertama yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, terutama dalam hal mengakomodasi siswa auditori dan pengelolaan waktunya? Pertama saya akan mulai dengan menyiapkan materi audio yang akan digunakan untuk siswa pada proses pembelajaran untuk kelompok auditori. Saya juga akan menyesuaikan waktu
yang sesuai dengan aktivitas yang akan saya lakukan. Terus untuk menjaga keseimbangan waktu untuk proses pembelajarannya nanti, dan juga memberikan perhatian yang lebih untuk semua kelompok agar mereka merasa cukup dengan perhatian yang saya berikan kepada masing-masing kelompok. Oke, bagus sekali Ibu ya. Kapan kira-kira Ibu akan mulai mencoba langkah-langkah ini dan bagaimana Ibu akan mengatur keberhasilannya? Mungkin pada minggu berikutnya dengan materi yang baru atau dengan proses pembelajaran dengan konsep yang baru, saya akan mencoba melakukan itu dengan melihat bagaimana aktivitas pada kelompok audio setelah melakukan pembelajaran menggunakan bantuan rekaman. Begitu kita bisa lihat bagaimana keaktifan dari siswa tersebut. Oke, kedengarannya seperti rencananya sangat bagus ya Bu. Kita bisa melakukan sesi coaching lagi setelah Ibu mencoba untuk melihat perkembangannya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bicarakan sebelum kita akhiri sesi ini? Tidak Pak, saya sudah merasa cukup dengan langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya ambil. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Oke, sama-sama Ibu Nur. Semangat mencoba pendekatan baru dan saya yakin Ibu akan melihat peningkatan yang signifikan di kelas Ibu selanjutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih atas sesi hari ini Ibu Nur ya. Iya. Terima kasih, luar biasa. Sesi coaching yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu di saat ini, untuk kegiatan di saat ini terkait dengan bagaimana Bapak Yusman sebagai calon guru penggerak melakukan percakapan pasca observasi berdasarkan saya mengamati dari tadi percakapan Bapak dan Ibu, Pak Yusman telah berhasil untuk menggali setiap area pengembangan dari Ibu Nur tadi, sehingga apa yang diharapkan untuk tindak lanjut ke depan itu bisa dicapai oleh Ibu Nur. Jadi solusinya benar-benar ditemukan oleh Ibu Nur, dan ini yang diharapkan dari percakapan coaching. Jadi si coach yang akan nantinya memberikan solusi dari apa yang area pengembangan apa yang perlu nantinya untuk ditingkatkan. Sekali lagi terima kasih Ibu Nur, Pak Yusman, sukses selalu. Demikianlah percakapan pasca observasi kita di saat ini telah selesai, dan nanti kita akan lanjut untuk bagian pendampingan selanjutnya. Terima kasih Ibu atas waktu dan